Kali ini saya akan membahas sebuah film thriller berjudul Leave the World Behind yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang liburan keluarga yang seharusnya mengasyikkan malah berubah mengerikan. Ketika serangan siber mengakibatkan lumpuhnya teknologi dunia dan menyebabkan kekacauan. Bagaimanakah keluarga itu akan bertahan? Selamat menyaksikan. Di suatu hari di masa libur panjang, pasangan suami istri bernama Amanda dan Clay bersama dua anak mereka, yaitu Rose dan Archie, berniat melakukan liburan di suatu tempat. Mereka menyewa sebuah rumah mewah di tengah hutan, jauh dari kota New York. Amanda yang ketergantungan terhadap teknologi dan sosial media berpikir ini waktu yang sempurna untuk beristirahat. Maka dari itu, rencana mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Sesampainya di rumah tersebut, Amanda mengarahkan kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Amanda seketika bahagia melihat anaknya yang menikmati liburan keluarga. Rumah yang mereka tempati pun sangat nyaman, bahkan terkesan benar-benar mewah. Dikarenakan mereka tidak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di area parkiran dia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Amanda terheran-heran mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Sesampainya di rumah, Clay mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tidak jauh dari rumah ini. Clay mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Tanpa berlama-lama, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana. Setibanya di sana, mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rose yang tengah memandangi pantai mengatakan kepada kedua orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Clay berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian, kapal itu semakin mendekat dan mendekat ke arah mereka. Dengan keanehan tersebut, Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah sewa. Di tengah jalan, mereka pun membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangat aneh. Clay mencoba berpikir positif jika kejadian sebelumnya mungkin adalah sebuah kesalahan nahkoda kapal. Tapi di sela-sela berbincang, Clay dan Amanda dibuat takjub ketika melihat rusa yang mendatangi kediaman mereka. Malam harinya, Clay bersama istrinya menghabiskan waktu ketika kedua anaknya sedang tidur. Sinyal mulai sepenuhnya hilang. Bahkan saat malam semakin larut, mereka berdua dibuat terkejut ketika pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Merasa takut jika itu adalah ulah penjahat, Clay membawa sebuah vas bunga untuk berjaga-jaga. Saat Clay membuka pintu, terdapat seorang pria yang memperkenalkan dirinya bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. Mereka mengaku sebagai pemilik asli rumah tersebut. George mengatakan bahwa telah terjadi pemadaman listrik besar-besaran di kota, dan karena tidak bisa pulang ke apartemen mereka di Manhattan, mereka memutuskan kembali ke rumah ini. Amanda pun curiga dan tidak percaya begitu saja. Terlebih lagi George adalah pria kulit hitam dan penampilannya sangat elegan. Ketegangan rasial dan sosial terasa kental. Clay bersikap lebih tenang dan mencoba menengahi. Mereka memutuskan membiarkan George dan Ruth menginap di ruang bawah tanah. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai siaran darurat nasional. Belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti ketegangan mulai terasa. George, pemilik rumah ini, kini mulai tidur di ruangan basement yang membuat sang anak merasa terhina. Ketidaknyamanan ada pada Amanda. Ia merasa mereka harus mengusir George karena ia tidak yakin ini adalah rumahnya, karena bagaimanapun mereka sudah menyewa. Keesokan paginya, Amanda dibangunkan oleh Rose yang tidak bisa menonton acara TV kesukaannya karena sinyal hilang. Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya pun menghilang secara tiba-tiba. Tapi ada notifikasi terkait gangguan listrik di pantai timur Amerika. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Clay kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut terkait ini. Di ruang dapur, Amanda didatangi oleh George. Ia bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Amanda mengangguk, tapi ia berpikir bahwa ini gangguan biasa. Rose yang sedang diam di halaman samping kolam pun kini dibuat terkejut dengan kedatangan rusa yang berjumlah puluhan. Clay yang kini bepergian tidak menemui satu orang pun di jalan. Hal ini membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu,
George berniat mendatangi rumah tetangga untuk mencari informasi lebih lanjut. Situasi di sekitar benar-benar kacau. Halaman berantakan, kaca pecah, dan ternyata tidak ada satupun orang di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung. Sebab ponsel satelit itu tidak bisa digunakan. George benar-benar tidak paham, tapi ia seakan-akan sedikit tahu, karena bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tidak bisa menemukan sebuah sinyal. George kemudian berjalan ke arah pantai yang tidak jauh dari sana. Di tepi pantai, dia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian, muncullah pesawat yang hendak terjatuh di tempat dan di titik yang sama. Di sisi lain diperlihatkan Archie bersama adiknya yang bepergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Mereka pun sempat memasuki kabin tua. Bahkan di dalam hutan, kaki Archie digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa jika itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Archie, look. Will you please look? No, fuck that. I'm hungry. Come on, let's go. We should go up there. Rose, let's go. Di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika ia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras hingga telinga mereka pun terasa benar-benar sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda yang merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencari, George langsung mencegah. Dia berasumsi jika melihat kondisi yang terjadi, mungkin sangat berbahaya di luar sana. Di lain sisi, Clay kini tidak mengerti karena ia dihampiri oleh seorang wanita yang meminta pertolongan dengan bahasa Spanyol. Ia paham wanita tersebut dari gesturnya menunjukkan kepanikan. Tapi ia yang tidak ingin ambil risiko meninggalkan sang wanita dengan keadaan menangis. Tapi bukan cuma itu, Clay harus dibuat bergegas ketika sebuah drone menyebarkan sebuah kertas di udara. Beberapa saat kemudian, Clay pun kini pulang membuat Amanda merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terasa sangat aneh sebab dia tidak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, George tidak bisa membacanya. Archie yang pernah melihat bahasa itu di sebuah game mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, George pun sempat mencegah keluarganya agar tidak pergi. Sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun, keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tidak mempedulikan ucapan dari George. Setelah itu, Ruth kini bertanya kepada sang ayah tentang bagaimana keadaan sang ibu yang diketahui dalam penerbangan ke sini. George yang tahu hal sebenarnya pun menutup-nutupi, karena ia sebenarnya paham jika istrinya telah tiada. Sebab pesawat yang terbang di langit sepenuhnya meledak di udara. Di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalan. See anyone? There's nobody here. We're all brand new. Oh, whoa, hey, someone's coming. Yo! Tak diduga, dari arah belakang, mobil listrik itu pun kembali berdatangan dan menabrak mobil lainnya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat membuat Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat rumah sewa mereka. Mendengar segala penjelasan yang terjadi secara tiba-tiba, raut wajah George seketika langsung berubah seakan-akan dia mengetahui sesuatu. Malam harinya, Amanda mendatangi George di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun setuju. Bahkan ketika malam semakin larut, Amanda mulai bertanya-tanya tentang apa pekerjaan dari George.
George kini menjawab singkat. Dia adalah seorang konsultan. Tapi kemudian Amanda dibuat takut ketika George menceritakan suatu rahasia besar kepada Amanda, jika dia beberapa bulan lalu sebelumnya memiliki seorang klien yang memiliki bisnis dan sedikit aneh. Dia ahli di bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Setelah itu, dia pun berpamitan kepada George untuk pergi dan tidak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan kepada George agar menjaga dirinya baik-baik. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya-tanya tentang maksud dari cerita itu. George lagi-lagi menjelaskan secara rinci jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami kelumpuhan. Tak lama kemudian, gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang sangat keras kembali, sehingga menyebabkan kaca dan lampu mengalami pecah. Hal itu pun langsung membangunkan semua orang. Kemudian Amanda memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya, Archie terbangun dengan muntah darah. Di samping itu juga, dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda yang panik langsung mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Archie ke rumah sakit. Akan tetapi, teringat jalanan yang tidak bisa dilewati, Amanda kembali merasa bingung untuk pergi kemana. George mencoba menenangkan Amanda dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Tapi rencana itu harus dibagi, karena Rose kini hilang. Merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Clay dan juga Archie akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rose ke tengah hutan. Di jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi, Rose belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tidak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Amanda sangat terluka karena ia sebenarnya tahu jika ibu dari Ruth telah tiada dari ucapan George. Mendengar cerita Ruth, Amanda langsung merasa sedih dan merasa bersalah karena telah mencurigai George dan juga Ruth. Sementara itu, George bersama Clay dan juga Archie kini telah sampai di rumah tetangganya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah dan memanggil namanya yang bernama Danny. George dibuat terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata. Tapi Danny mengarahkan George agar dia pergi saja dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari sebab anaknya sedang sakit. Tapi Danny tidak peduli. Meski Clay berbicara, ia membutuhkan obat sampai ketegangan singkat pun kini terjadi di antara mereka. George dan Danny mulai mengangkat senjata. Meski mereka adalah seorang teman, tapi Clay terus mencoba menenangkan sampai akhirnya Danny mulai merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny mengatakan jika dia sudah tahu semua itu, sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Karena itulah Danny memborong semua makanan di supermarket yang sebelumnya dilihat oleh Amanda. Ketika George akan pergi, Danny mengarahkan George untuk pergi ke rumah tetangganya yang tidak dihuni. Di tempat itu, rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda dan Ruth yang sedang mencari Rose. Mereka dikagetkan dengan suara kencang di luar kabin. Amanda yang melangkah kaki lebih cepat tampaknya meninggalkan Ruth yang kini dihampiri oleh puluhan rusa yang tampak menakutkan. Amanda mulai kembali. Ia mulai berteriak seraya melakukan hal ini untuk membuat para rusa pergi. Ruth dan Amanda pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat di tengah jalan, Ruth tiba-tiba menghentikan langkah kakinya ketika melihat ke arah perkotaan yang mengalami kehancuran, seakan-akan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan Rose yang ternyata berada di rumah itu. Di sana Rose menemukan sebuah bunker yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu tidak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Danny. Dari layar monitor, terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan. Tamat. Film ini tidak memberikan jawaban yang pasti tentang siapa atau apa yang berada di balik serangan ini, tetapi mengisyaratkan bahwa ini adalah serangan siber 3 tahap yang dirancang untuk melumpuhkan Amerika Serikat dan memicu kekacauan, mungkin menuju kudeta atau perang saudara. Di akhir,
Putrinya, Rose, yang sering diabaikan, menemukan bunker bawah tanah yang telah disiapkan di rumah tetangga. Saat orang dewasa lain menghadapi bahaya yang tidak terhindarkan, Rose menemukan perlindungan di bunker tersebut, dan film berakhir ketika dia menyalakan DVD dan mulai menonton episode terakhir serial TV favoritnya. Menunjukkan bahwa meskipun dunia runtuh, manusia mencari pelarian atau pelipur lara dalam hal-hal yang familiar. Film ini berfokus pada ketergantungan kita pada teknologi, kurangnya kepercayaan antar manusia, dan sifat egois manusia saat dihadapkan pada kiamat. Jika kalian punya saran film untuk dibahas bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.